Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Anak-anakku sekalian, untuk yang kemarin kelas 8 ya, masih ada hubungannya dengan pembelajaran yang kemarin yang kita videokan kemarin, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk kali ini kita lebih memperjelas dari tujuan pembelajaran yang kemarin yang kita uraikan itu, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua yaitu menunjukkan keterampilan mengamati tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak sekalian, yang kemarin belum kita jabarkan ya, untuk yang sila pertama, hanya ringkas-ringkas saja. Sekarang kita jabarkan, yaitu yang pertama, sila pertama, apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikutnya lagi adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berikutnya mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikutnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. Hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, agama itu adalah merupakan hak asasi dari setiap manusia. Tidak boleh ada orang lain ikut mencampuri tentunya ya. Karena beragama itu adalah hak asasi yang paling asasi. Berikutnya, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berikutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ini, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, artinya orang yang sudah memeluk agama, itu ya, kita tidak boleh berdakwah padanya untuk berpindah agama misalnya. Atau kita punya keinginan untuk memasuki agama orang lain yang sudah beragama, ya tidak boleh ya. Jadi ini tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nih. Untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ini lambangnya apa kira-kira? Tahu kan ya? Nah, lambangnya adalah rantai emas. Ini saling bergandengan tangan nih, rantai emas gabung menggabung, saling menyayangi lah gitu ya intinya. Untuk yang sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Berikutnya, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepok seliro. Artinya apa yang dirasakan oleh orang lain, diri kita juga ikut merasakan. Intinya seperti itu. Ini tepok seliro. Berikutnya, untuk yang ini ya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Artinya tidak sewenang-wenang lah. Terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, contohnya secara nyata misalnya juga suka memberi fakir miskin, mungkin gitu ya. Atau suka donor darah ya. Mungkin kalau kita punya darah yang cukup ya untuk kita donorkan, ya kita berbaik hati untuk mendonorkan kepada seseorang yang membutuhkan. Gemar melakukan kegiatan manusia, berani membela kebenaran dan keadilan ya. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berikutnya untuk yang sila ketiga, ini lambangnya apa kira-kira? Nah, lambangnya pohon beringin untuk sila ketiga nih ya. Pohon beringin ini yang besar, yang rindang, yang sejuk. Ini
Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Terus, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Berikutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, yaitu yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika kemarin? Kan sudah pernah dipelajari ya. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Ini artinya ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu ya, sudah hafal. Sejak SD sudah pernah mengajarkan gurunya untuk ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Terus memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat ya. Sila keempat nih lambangnya kepala banteng nih. Sila keempat apa? Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, bagi warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk yang bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, sekarang dengan itikat yang baik ya, ya. Itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan ya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikutnya, ini musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Terus, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. Nah, untuk yang sila kelima, ini mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, juga memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, juga bekerja keras, juga menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini untuk yang tugas yang 3, anak-anak. Yang kemarin tugas 1 dan 2, sekarang berikutnya tugas 3. Nah, setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk kalian sebagai pelajar harus mampu bersikap jujur, giat bekerja, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, dan lain-lain. Nah, sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah dijelaskan di depan, akan tetapi ini dalam kehidupan sehari-hari sangat terasa bahwa melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara nyata bukan hal yang mudah. Nyatanya masih sering kita jumpai adanya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan hal ini, coba kamu lakukan sebagai berikut. Amatilah perilaku teman atau masyarakat di sekitar kalian. 2. Catat dan tatalah perilaku-perilaku menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila yang kalian temukan. Masing-masing sila dalam Pancasila 5 contoh. Untuk yang contoh yang pertama, saya beri contoh ya, misalnya Ani ya. Contohnya, Ani suka mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid. Dia suka membunyikan petasan keras-keras waktu orang beribadah di masjid, ya, sehingga orang di masjid atau jamaahnya itu sangat terkejut dengan bunyi petasan itu. Nah ini perilaku yang menyimpang ya. Nah, terus
Seharusnya ya, kita beri komentar nih ya. Kita beri komentar. Kita beri komentar. Seharusnya Ali harus lebih menghargai umat atau jamaah yang beribadah di masjid itu ya. Dan Ali, siapa tadi namanya? Andi apa Andi? Andi ya, contoh yang pertama. Andi misalnya ya, ini contoh ini ya. Oke, saya ulang lagi untuk yang sila pertama. Ini Andi misalnya sewaktu bulan puasa misalnya ya, sedang enak-enaknya orang terawih, Andi membunyikan petasan keras-keras sehingga para jamaah itu menjadi terkejut dengan bunyi petasan itu. Nah, sikap Andi kita beri komentar ya. Seharusnya Andi tidak bersikap seperti itu. Andi harus bisa lebih memperdalam pelajaran agama sehingga dia bisa menghargai seseorang yang sedang melaksanakan ibadah di masjid itu. Supaya Andi kalau ditekankan sila dalam banyak sila, supaya lebih beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu contohnya untuk yang sila pertama. Untuk yang itu sebanyak 5 contoh nanti ya kalian untuk sila pertama itu. Ini ya. Sampaikan komentarmu secara tertulis terhadap perilaku-perilaku menyimpang tersebut dan bagaimana sebaiknya perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dan tadi nomor pertama mungkin masih ada lagi contoh yang lain ya. Untuk yang sila pertama sebanyak 5 lah. Dari contoh yang menyimpang, terus diberi komentar, diberi sebaiknya perilaku itu bagaimana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, untuk yang sila yang kedua contohnya misalnya apa namanya ya, misalnya untuk yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya misalnya Ari ya, misalnya Ari atau siapa namanya atau kalian sekarang sendiri ya. Ari misalnya Ari misalnya tidak mau menjadi saksi di pengadilan ya, dia bersembunyi waktu dijadikan saksi kejadian pencurian di rumah tetangga. Ini perilaku yang menyimpang tuh. Terus komentar kita, sebaiknya Ali maulah ya, sebaiknya Ari maulah ya untuk menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ya, supaya kebenaran itu bisa ya, dan lain sebagainya, supaya kebenaran itu bisa terungkap ya. Nah ini ya. Seharusnya Ali lebih terbuka ya dengan kesaksian yang ada dan mau menjadi saksi di pengadilan sehingga Ali berani membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan sila kedua itu. Nah, sila ketiga juga. Sila ketiga misalnya Budi mungkin ya. Budi misalnya tidak mau ikut upacara gembira tiap hari Senin ya. Dia malas mungkin ya. Nah, komentar kita sebaiknya Rudi harus rajin upacara gembira ya. Ini bukti wujud dari rasa cinta tanah air pada bangsa dan negara. Ini sebanyak 5 ya. Lagi untuk yang sila keempat, yang misalnya Tini misalnya ya, dalam musyawarah Tini selalu memotong pembicaraan teman ya, sewaktu ada musyawarah ya. Itu berarti sikap Tini itu tidak menghargai anggota yang lain ya. Itu komentarnya ya, sikap Tini tidak menghargai anggota yang lain sehingga dia tidak menghargai hak dan kewajiban anggota itu, karena dalam musyawarah itu hak dan kewajiban anggota bermusyawarah adalah sama ya, sama bagi anggota, punya kewajiban untuk berpendapat. Berikutnya lagi yang terakhir mungkin Pak Ali atau Pak siapa lah, Pak Ali nanti keliru ya. Pak siapa lah terserah kalian, tetangga kalian mungkin Pak Indra mungkin atau siapa ya, itu biasalah nama-nama siapa gitu terserah kalian.
misalnya tidak suka bekerja bakti. Nah, kalau bekerja atau bekerja bakti itu dia selalu menyuruhkan orang lain ya, sehingga dia tidak pernah ya ikut bersama-sama warga desa untuk kerja bakti bersih-bersih di lingkungannya. Ini sikap Pak Hendra ini adalah ya, seharusnya dia berusaha untuk ikut kerja bakti, karena ini ya hubungannya dengan sila kelima adalah ini mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, mungkin bisa ya buat contoh-contoh yang lain seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini untuk tugas yang mungkin agak-agak perlu berpikir. Jadi contohnya itu contoh perilaku yang nyata-nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, untuk saya dari Ibu Sri Mulyani ya, guru PPKN kalian ya. Nah, saya akhiri dulu ya, kita lanjutkan lagi lain kali. Nah, apabila ada kekurangan atau ada hal yang kurang jelas atau hal yang kurang berkenan ya, saya minta maaf ya, ini mungkin ini waktunya terbatas gitu ya, sehingga tidak bisa leluasa waktu kita di kelas ya. Nah, sudah ya, dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.